Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Husni Taufik dengan NIM 413-201-20036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan topik catalytic converter. Untuk latar belakangnya, seiring perkembangan zaman, jumlah penduduk dunia semakin meningkat. Beragam aktivitas manusia seperti kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, dan kegiatan-kegiatan lainnya menyebabkan kualitas udara yang tersedia di lingkungan mulai tercemar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pencemaran udara yang berasal dari sektor transportasi mencapai 60%. Selebihnya sektor industri 25%, rumah tangga 10%, dan sampah 5%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA, menegaskan bahwa sektor transportasi diperkirakan menyumbangkan 70% pencemaran udara di daerah perkotaan. Selain itu, pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas buang antara lain karbon monoksida, hidrokarbon, natrium dioksida, dan sulfur dioksida, dan partikulat lainnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pencemaran udara dari kendaraan bermotor, terutama yang berbahan bakar bensin, spark ignition engine, menyumbang sekitar 70% karbon monoksida dan 60% hidrokarbon. Gas karbon monoksida dan hidrokarbon sebagai gas buang kendaraan bermotor dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun ketika dihirup. Jika masuk ke paru-paru, karbon monoksida mampu bereaksi dengan hemoglobin dan dalam darah membentuk karbon si hemoglobin yang menghalangi darah menyerap oksigen. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengurangi emisi motor yang berbahaya, yaitu dengan meningkatkan teknologi bahan bakar dan motor sedemikian sehingga terjadi pembakaran lebih baik dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Dan dengan memberikan perlakuan lanjut after treatment terhadap gas buang melalui perangkat pengendali emisi. Salah satu teknologi after treatment yang sering diaplikasikan pada kendaraan bermotor adalah konverter katalitik. Konverter katalitik yang umum digunakan adalah logam mulia seperti palladium, platinum, dan rhodium dengan kerangka support berupa honeycomb monolit yang memiliki spesifik surface area besar. Kekurangan katalis logam mulia tersebut adalah harganya yang mahal dan kelimpahannya di alam masih rendah. Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah tersebut yaitu mengganti bahan logam mulia menjadi logam transisi yang dapat digunakan sebagai konverter katalitik. Logam transisi dipilih karena harganya relatif murah, kelimpahannya lebih banyak di alam dibanding logam palladium, platinum, dan rhodium, serta mudah diperoleh di pasaran. Selain itu, logam yang diketahui efektif sebagai bahan katalis oksida dan reduksi mulia dari yang besar sampai yang kecil. Beberapa logam transisi serta paduannya telah diteliti pengaruhnya dan mengurangi emisi gas karbon monoksida dan hidrokarbon sebagai konverter katalitik. Di antaranya adalah tembaga, kuningan yang berlapis krom, dan tembaga yang berlapis mangan. Di antara berbagai bahan konverter katalitik alternatif tersebut, logam panduan tembaga seng dipertimbangkan sebagai katalis yang prospektif mengurangi emisi gas karbon monoksida dan hidrokarbon karena dapat mengurangi kadar emisi secara signifikan, mudah didapatkan di pasaran dalam bentuk panduan sehingga tidak membutuhkan treatment tambahan untuk menggabungkan menjadi panduan. Harganya relatif murah serta tersedia dengan berbagai bentuk.
Berikut adalah pengertian dari catalytic converter. Catalytic converter merupakan salah satu alternatif teknologi yang dapat digunakan untuk menurunkan polutan dari emisi kendaraan bermotor, khususnya motor berbahan bakar bensin. Catalytic converter berfungsi untuk mempercepat oksidasi emisi hidrokarbon dan karbon monoksida. Tujuan pemasangan catalytic converter adalah merubah polutan-polutan yang berbahaya seperti karbon monoksida dan hidrokarbon menjadi gas yang tidak berbahaya seperti karbon dioksida dan uap air melalui reaksi kimia. Di sebelah kanan udah ada gambar yang mendefinisikan sebagai catalytic converter ya. Ada beberapa part seperti katalis, kemudian ada mal-fillernya, ada exhaust-nya, dan ada exhaust manifold. Berikutnya adalah cara kerja catalytic converter. Catalytic converter adalah alat untuk mengurangi emisi gas buang dari motor bakar. Biasanya hanya menggunakan dua macam katalis yang berbeda yang berfungsi satu untuk reduksi katalis dan oksidasi katalis. Reduksi katalis merupakan langkah pertama konverter yang kebanyakan dengan menggunakan platina dan rhodium untuk membantu mengurangi emisi atau pancaran nitrogen dioksida. Salah satu molekul nitrogen oksida atau dinitrogen melewati katalisator out. Katalisator akan menyobek atom zat lemas tersebut keluar dari molekul dan setelah itu membebaskan oksigen. Atom zat lemas mengikat atom zat lemas yang lainnya membentuk nitrogen. Berikut adalah contoh untuk reaksi dari nitrogen. Yang pertama adalah oksidasi merupakan langkah kedua setelah proses reduksi dengan cara kerja mengoksidasi atau mengurangi hidrokarbon yang tidak terbakar saat proses pembakaran zat tersebut dengan katalisator. Katalisator ini membantu menuntaskan gas sisa reaksi hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi oksigen. Kemudian langkah ketiga yaitu dengan suatu sistem kendali dengan ECU, Electrical Control Unit. Fungsinya adalah untuk memonitor dan mengendalikan sistem injeksi bahan bakar ke dalam ruang bahan bakar. Berikutnya adalah jenis-jenis catalytic converter. Yang pertama, catalytic converter oksidasi. Sistem ini sering disebut juga single bed oxidation, mampu mengubah karbon monoksida dan hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan air. Namun catalytic converter oksidasi tidak memberikan pengaruh terhadap nitrogen dioksida. Catalytic converter oksidasi beroperasi kendaraan udara berlebih atau excess air setting. Udara berlebih yang digunakan untuk proses oksidasi dapat diperoleh melalui pengaturan campuran miskin, yaitu lambda sebesar atau lebih besar dari 1, dengan sistem injeksi udara sekunder. Berikut adalah gambar dari catalytic converter yang oksidasi. Berikutnya adalah two-way catalytic converter. Sistem two-way catalytic converter terdiri dari sistem katalis yang dipasang segaris, di mana gas buang pertama mengalir melalui katalitik reduksi, kemudian katalitik oksidasi. Sistem yang pertama, katalitik reduksi, merupakan katalis reduksi yang berfungsi untuk menurunkan emisi nitrogen dioksida. Sedangkan sistem yang kedua, katalitik oksidasi, merupakan katalis oksidasi yang dapat menurunkan katalis oksidasi yang dapat menurunkan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. Namun, sistem two-way catalytic converter tidak optimal dalam mengkonversikan gas nitrogen dioksida. Samping ke sebelah kanan udah ada gambar tentang two-way catalytic converter. Jadi untuk partnya itu ada mixture formation system, di reduksi converter, ada nitrogen dioksida, kemudian ada oxidation converter, itu karbon dan karbon dioksida, dan di bawahnya ada secondary air.
Ini adalah reaksi yang terdapat pada dua sistem katalis yang dipasang segaris adalah sebagai berikut. A. Oksidasi karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Yang B. Oksidasi senyawa hidrokarbon yang tidak terbakar atau terbakar. Secara parsial menjadi karbon dioksida dan air. Two-way catalytic converter secara luas digunakan pada mesin diesel untuk mengurangi senyawa hidrokarbon dan karbon monoksida. Yang ketiga ada three-way catalytic converter. Three-way catalytic converter dirancang untuk mengurangi gas-gas polutan seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen dioksida yang keluar dari sistem gas buang dengan cara mengubah gas polutan melalui reaksi kimia menjadi karbon dioksida, uap air, dan nitrogen. Ada 3 reaksi simultan sebagai berikut. Yang pertama, reaksi reduksi nitrogen oksida menjadi nitrogen dan oksigen. Yang kedua, reaksi oksidasi karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Yang ketiga, reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang tidak terbakar menjadi karbon dioksida dan air. Berikutnya adalah tentang katalis itu sendiri ya. Yang katalis yaitu merupakan suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi, tapi tidak dikonsumsi dalam reaksi dan tidak mempengaruhi kesetimbangan kimia pada akhir reaksi. Ada banyak sumber pencemaran udara yang salah satunya yang terbesar adalah dari sektor transportasi, seperti kualitas bahan bakar minyak, emisi kendaraan bermotor, serta sistem transportasi dan manajemen lalu lintas itu sendiri. Ketersediaan bahan bakar tanpa timbal atau unleaded gasoline adalah faktor kunci dalam penurunan emisi kendaraan. Karena bahan bakar jenis tersebut merupakan prasyarat bagi pengguna teknologi kendaraan yang mutakhir yang mampu mengurangi emisi secara signifikan. Jenis-jenis katalis. Yang pertama, catalytic homogeneous. Katalis pada fase yang sama. Katalis ini hanya berproses pada sedikitnya dengan suatu reaktan dalam larutan yang bersifat sebagai katalis. Yang kedua, katalis heterogeneous atau katalis pada fase yang berbeda, misalnya gas, padat, atau solid. Katalis ini terdiri dari satu fase, umumnya fase katalis adalah padat, sedangkan reaktan dan produk adalah fase cair. Demikian untuk presentasi mengenai catalytic converter. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.